Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akademika Unhas, kembali lagi dalam program Unhas Worldwide bersama saya Latifatul Hairani. Nah, seperti episode-episode sebelumnya, tentunya dalam Unhas Worldwide kita mendatangkan narasumber-narasumber yang saat ini sedang berada di luar negeri. Nah, sama pada episode kali ini, saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Nah, beliau ini bernama Bapak Firzan Nainu, SSI Magister Biomedik Science PhD. Nah, beliau ini merupakan dosen farmasi di Universitas Hasanuddin yang tentunya telah memiliki banyak pengalaman yang luar biasa. Nah, sebelumnya saya mungkin memperkenalkan sedikit. Nah, beliau ini merupakan alumni jurusan farmasi Universitas Hasanuddin dan kemudian melanjutkan S2-nya di Biomedical Sciences James Cook University Australia dan melanjutkan S3 di Pharmaceutical Sciences Kanazawa University di Jepang. Nah, saat ini beliau sedang melanjutkan postdoctoral di National University of Singapore. Nah, langsung saja yuk kita sapa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Firzan? Alhamdulillah baik, Mbak. Gimana kabar Mbak Latifah? Alhamdulillah baik juga. Nah, Bapak sedang di Singapura nih ya saat ini? Iya, dari Januari saya di sini. Nah bagaimana sih kondisi sekarang di Singapura, Pak? Kalau di sini baru-baru ini apa? Suhunya itu sangat tinggi ya. Jadi Hmm, setelah 40 tahun Singapura mencatat suhu tertinggi sekitar 40 derajat, hampir 40 derajat Celcius dan ya lumayan panas sih. Cuma hmm. kadang-kadang thunderstorm tiba-tiba. Jadi mungkin karena kotanya apa negaranya kecil jadi gampang sekali terpengaruh cuacanya dengan yang sekitar. Wah, semoga sehat-sehat terus ya, Pak, dengan Ya, kondisi cuaca di sana. makasih Mbak. Nah, Makasih. ya, nah baik nih Pak. Pak Firzan kan sebelumnya pernah nih melanjutkan S2 di Australia dan Jepang. Boleh nggak nih cerita sedikit ke kita semua, ke Sobat Akademika Unhas juga, bagaimana sih Mm-mm. pengalaman Bapak pada saat melanjutkan studi di Australia dan di Jepang lalu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Latifatul. Saya panggil Mbak Latifatul ya atau Latifah boleh. Mbak Latifah. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Latifah. Ya, jadi tahun 2010, 2011 saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi master ya, di James Cook University di program Biomedical Sciences seperti yang Mbak bilang tadi. Eh, Australia itu menurut saya negaranya multikultural. Jadi dari berbagai negara, dari orang-orang dari berbagai negara datang ke situ untuk kuliah. Dan ini merupakan apa ya, semacam kondisi yang sangat bagus bagi saya pada waktu itu untuk mendapatkan berbagai insight tentang satu hal. Jadi kita punya wawasan jadi lebih apa ya, lebih luas karena banyak banyak etnis, banyak budaya dan kemudian berbagai agama yang kemudian bersekolah di tempat yang sama. Nah, selain itu juga penelitian yang dilakukan di sana pada waktu itu saya melakukan penelitian di bidang virologi tentang virus dan cukup canggih ya menurut saya, sangat malah sangat canggih dibandingkan dengan yang pernah saya dapatkan di S1 dulu. Tetapi tentunya pengalaman selama S1 di Unhas alhamdulillah memberikan cukup basic untuk bisa bertahan hidup di Australia. Selain bahasa, kemampuan untuk beradaptasi dengan supervisor maupun peneliti lainnya itu saya dapatkan dari S1 saat itu. Dan selain itu juga menurut saya Australia juga punya berbagai tempat yang ini ya, yang indah untuk dikunjungi. Jadi namanya beasiswa ya, selain studi, liburan gitu. Ya, Liburan betul. gratis. Cuma kan jangan sampai liburan mengalahkan studi ya. Ya, ya kalau Australia gitu. Menurut saya juga tambahan satu sebelum saya pindah ke Jepang, Australia itu lebih apa ya, hubungan interpersonal itu lebih humanis karena kita bisa bicara dengan supervisor itu seperti layaknya teman. Jadi hal itu berbeda dengan Jepang tentunya yang lebih mirip dengan Indonesia. Eh, Bagaimana hubungan komunikasi antara mahasiswa dengan supervisor. Nah, untuk Jepang sendiri, kebetulan saya ambil S3, tentunya sistem edukasinya kan agak berbeda antara S2 dan S3. Namun yang saya bisa lihat itu
Jepang itu kaya akan tradisi. Mungkin sama seperti Indonesia ya. Dan menurut saya kebetulan saya ngambil S3-nya di Kanazawa. Nah, menurut saya Kanazawa itu mirip Kyoto. Jadi orang bilangnya Little Kyoto, di mana tradisi dan modern itu bertemu gitu. Jadi banyak sekali bangunan tradisional, terus taman-taman yang indah seperti pada layaknya yang kita lihat di acara televisi gitu kan, yang tradisi-tradisi masih dipegang seperti festival-festival dan seterusnya. Dan kemudian bertemu dengan modernitas ketika kita masuk ke lab gitu. Bangunan universitas yang megah, terus lab-lab yang canggih, yang kita tahu Jepang merupakan salah satu center untuk apa ya, modernitas dan teknologi ya, untuk sains, medicine, dan hal itu agak berbeda tentunya dengan pada waktu di Australia. Jadi tradisional itu kemudian apa ya, tergambarkan ketika kita berhubungan dengan supervisor. Saya Hmm. kira itu. Jadi Nah, masing-masing punya ininya sendiri. punya keunikannya masing-masing ya, Pak ya. Betul, betul. Nah, mungkin boleh boleh nggak sih diceritain sedikit mengenai bagaimana sih Bapak waktu itu bisa melanjutkan studi di Australia dan Jepang? Tadi Bapak sempat bilang melalui beasiswa ya, Pak ya? Oh iya, betul. Jadi S2 dulu saya dapat beasiswa namanya ADS, Australian Development Scholarship. Kalau sekarang jadi AAS, Australian Hmm. Award Scholarship. Nah, dulu namanya Australian Development Scholarship. Tahun 2010, 2012, sampai 2011 akhir, jadi sekitar hampir 2 tahun. Kalau untuk S3 dulu saya pakai beasiswa dari Dikti. Saya dapatnya dari 2012 sampai 2016. Sekitar 3,5 tahun ngambil S3 dulu. Tapi Hmm. untuk itu S2 S3. Kalau untuk postdoc beda lagi. Kebetulan saya tiga kali postdoc. Nah, yang pertama itu postdocnya di Australia 2018, itu saya pakai dana dari beasiswa juga dari pemerintah Australia, itu namanya eh, aduh saya lupa. Tunggu. Endeavour Award. Jadi Endeavour dia termasuk beasiswa tertinggi pada saat itu yang diberikan pemerintah Australia untuk orang asing. Jadi Endeavour itu menseleksi dari Asia Pasifik, dan kebetulan dari Indonesia yang terpilih pada saat itu 9 untuk se Asia Pasifik. Jadi terus kalau postdoc yang kedua di Kanazawa itu menggunakan dana dari Kanazawa sekaligus dengan pemerintah Jepang untuk sebenarnya yang di Australia, yang di Singapura ini bukan postdoc sih, namanya visiting researcher, eh, selama 6 bulan menggunakan dana dari National University of Singapore, murni Hmm. full support dari NUS. Wah, luar biasa ya. Nah, Bapak kan waktu itu melanjutkan di studi di Australia, terus Jepang. Nah, bagaimana sih menurut Bapak komparasi sistem pembelajaran yang ada di Indonesia dibandingkan dengan yang ada di Australia dan Jepang? Baik, ini pertanyaan yang cukup sulit ya. Saya berusaha untuk uh, ini ya, dari sudut pandang saya saja mungkin, karena dari sudut pandang orang tentunya bisa beda-beda kan. Ketika saya lihat antara Australia dulu dengan Indonesia dengan Jepang ini, sistem pendidikannya kalau kita lihat dari durasi, misalnya ya, durasi durasi. Kalau di Indonesia kan S1 itu sekitar 3,5 tahun ya. Sekarang di Unhas sendiri mungkin sekitar 3,5 tahun tergantung program studi. Tapi di farmasi misalnya, saya mungkin akan bicara lebih ke farmasi mungkin, atau bidang studi terkait itu 3,5 tahun. Kalau di Australia bisa sampai 4 tahun. eh, Kalau misalnya kita ambil program namanya honors. Jadi kalau di Indonesia itu penelitian itu masuk dalam kurikulum. Jadi di tahap akhir kan kita akan bikin skripsi kan. Nah, kalau di Australia kita bisa pilih mau kuliah sampai 3 tahun terus selesai, atau 3 tahun plus 1 tahun untuk honors. Nah, program yang dapat honors ini bisa langsung lanjut S3 tanpa perlu ambil S2. Nah, itu program yang di Australia. Nah, kalau di Jepang sendiri untuk farmasi itu 6 tahun. Kalau di farmasi Unhas itu 3,5 tahun S1, terus 1 tahun apoteker, jadi total mungkin 4,5 tahun. Kalau di Jepang sekitar 6 tahun untuk S1 dan apotekernya. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Nah, 4 tahun S1-nya, kalau setelah 4 tahun dia tidak lulus, misalnya ada namanya OSCE, misalnya ujian untuk bisa masuk apoteker. Kalau dia tidak lulus itu,
maka dia akan dapat cuma gelar S1-nya saja, tapi tidak mampu untuk jadi apoteker. Dan untuk orang-orang yang tidak selesai, yang tidak bisa lanjut ke apoteker, bisa mengambil S2. Dan kemudian setelah S2 dia bisa ujian lagi untuk mengetes apakah dia bisa masuk apoteker atau tidak. Itu setahu saya ya. Nah, kalau kalau misalnya melihat sistemnya masing-masing kan berbeda ya. Jadi durasi. Nah, kalau selain durasi, ini juga beda dari sistem bagaimana mahasiswa, bagaimana universitas melihat kokurikuler. Nah, kalau di Australia itu didorong supaya bisa magang, supaya bisa aktif di kurikuler. Kalau di Indonesia kan termasuk Unhas mungkin pilihan ya. Jadi mahasiswa ada yang aktif di kurikuler, ada yang tidak. Terserah dia. Tapi kalau di Australia dan Jepang ini sangat dihargai. Bagi orang yang masuk ke kurikuler itu sangat di-endorse gitu. Karena tentunya seperti yang kita tahu Mbak ya, untuk hidup di luar sana, maksudnya di lingkungan kerja bukan cuma kemampuan kita, kognitif kita, tapi juga kemampuan untuk interpersonal relations, kemampuan untuk psikomotorik dan lain-lain itu kadang dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup. Gitu sih Mbak, yang secara sederhananya. Nah, kalau dari sistem pembelajaran yang ada di Australia dan Jepang, kan ada perbedaan ya tentunya dengan yang ada di Indonesia. Ada nggak sih sistem pembelajaran yang menurut Bapak itu sebenarnya ini tuh bagus kalau diterapkan di Indonesia kayak gitu? Entah mungkin Betul, kalau di Jepang kedisiplinannya atau seperti apa gitu. betul. Eh, di Australia, ketika saya di Australia, kalau kita bicara kedisiplinan, saya setuju sekali. Ini sangat bagus diterapkan. Eh, tapi terus terang saya sendiri bukan orang yang tahu disiplin. Jadi mungkin saya lebih cenderung ke sistem uh, Australia dan Singapura kali ya. Yang kalau di Australia supervisor itu kalau kita penelitian tidak peduli kapan kita datang ke lab ya. Kita mau datang jam 10, jam 1, jam 8 pagi, it's up to us gitu. Nah, kalau di Jepang jam datang kampus, jam datang ke lab dan jam pulang itu kayak di lab saya dulu diatur gitu. Misalnya jam mahasiswa S3 itu harus mahasiswa S1 itu harus jam 9 sudah harus ada di lab. Kalau mahasiswa S2 dan S3 mungkin setengah 10. Terus pulangnya juga diatur. Mungkin kalau mahasiswa S1 bisa pulang jam 8 malam. Kalau mahasiswa S2, S3 ya diharapkan jam 9 ke atas bahkan sampai jam 11 malam. Kalau di Singapura dan Australia itu tidak diatur. Terserah kita, yang penting hasil penelitian tetap ada gitu. Nah, ini mungkin cenderung kalau kita bilang mau diaplikasikan di Indonesia mungkin tergantung dari supervisor. Misalnya kayak saya ya. Saya pulang ke Indonesia, saya mungkin lebih cenderung menggunakan sistem Australia atau Singapura karena itu cocok untuk saya. Tapi bagi teman saya mungkin yang lain mungkin ada yang lebih cocok dengan sistem Jepang, masalah masalah jam masuk kantor dan pulang kantor gitu. Tapi kalau dari segi riset ke masalah integritas, masalah etika, ketiga baik Australia, Singapura maupun Jepang tentunya sangat mengedepankan integritas dan etika penelitian dan ini harus kita betul-betul juga ini adopsi dengan baik di Indonesia karena seperti Mbak Latifah mungkin pernah dengar baru-baru kan ada kasus ya orang yang mau ada seorang dosen mau jadi guru besar tapi justru tidak ya hasil karya ciptanya atau jurnalnya itu palsu gitu kan itu berarti menandakan bahwa integritas akademiknya kurang itu kan sangat disayangkan walaupun di negara lain juga mungkin ada ya. Oke. Ya Nah, itu. baik. Kita mungkin ngobrolin soal yang Bapak jalani sekarang nih, yaitu postdoktoral di Singapura. Boleh nggak diceritain gimana sih Bapak saat ini melanjutkan postdoktoralnya di Singapura? Baik, saya mulai dari mana nih Mbak? Kenapa saya milih di sini atau Oke, boleh, gimana? boleh, boleh. Baik. Jadi tahun lalu itu sebenarnya saya kepikiran gini, kan COVID masih menyerang ya, masih masih cukup hebat dan Singapura belum bisa diakses pada waktu itu tahun lalu ya. Kemudian saya berpikir kayak saya sudah pernah merasakan Australia, terus saya pernah merasakan sistem di Jepang, saya tahun lalu ke UK, ke Cambridge dan
stay 1 bulan lebih di sana untuk visiting juga. Eh, jadi saya kayak berpikir saya pengen menjajaki tempat di mana sistem edukasi itu bagus gitu kan, supaya saya bisa bawa ke Unhas atau setidaknya ke lab saya. Nah, yang terdekat saat ini kan saya juga pikirnya dulu dulu jauh-jauh lah, kayak sekarang penerbangan agak jauh kayaknya setengah mati gitu. Terus saya kepikiran, oh gimana kalau National University of Singapore yang rankingnya cukup ternama ya, untuk di Asia dia nomor 1 saat ini. Dan saya coba-coba cek fellowship, oh ada gitu. Nah, cek, oh ini kayaknya bisa nih, coba deh gitu. Nah, fellowshipnya sebenarnya 1 tahun, tapi saya minta bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi saya minta waktu itu cuma 6 bulan karena pikirannya kalau terlalu lama, kerjaan saya di Indonesia juga di Unhas juga mungkin bisa terbengkalai gitu kan. Anak bimbingan saya juga mungkin akan saat ini kan selalu lewat Zoom, tapi beda rasanya kalau lewat Zoom ya Mbak ya. Nah kemudian saya coba apply dan alhamdulillah lolos. Setahu saya yang dapat itu kebetulan di dalam milisnya itu, dalam milis emailnya itu cuma 15 orang se-Asia Tenggara. Ini kan fellowshipnya se-Asia Tenggara gitu. Jadi menurut saya fellowship ini namanya NUS Southeast Asia itu cukup bonafit, supportnya juga sangat full, artinya biaya hidup dengan biaya akomodasi ditanggung. Jadi saya mengendorse supaya orang-orang UNHAS juga bisa coba untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Mungkin mahasiswa juga untuk pertukaran pelajar nanti bisa bisa melihat karena ada beberapa beasiswa untuk pertukaran pelajar di National University of Singapore. Nah, adapun riset yang saya angkat di sini itu tentang infeksi virus dengue. Bagaimana sih sistem imun membaca virus dengue, artinya merespon virus dengue ketika masuk ke dalam manusia. Virus dengue ini yang demam berdarah ya, Mbak ya. Oh iya iya. Iya. Mm-mm. Terus postdoktoralnya ini berarti sampai kapan ini Pak? Saya Oh sampai 6 Juli, sampai Juli. Oh, berarti Dari Januari sampai Juli. Harusnya sampai Januari tahun depan, tapi saya minta 6 bulan saja. boleh tidak dijelaskan mengenai eh, bidang yang Bapak tekuni saat ini, yang sedang Bapak Oke, teliti? baik. Jadi saya ngambilnya itu virologi dan imunologi. Jadi bagaimana virus bisa bisa menyerang manusia dan kemudian menimbulkan respon kekebalan pada tubuh manusia. Nah, proyek yang saya tekuni saat ini itu lebih kepada hubungan tiga objek. Jadi manusia, nyamuk dengan virus. Jadi kenapa sampai virus dengue itu bisa tumbuh, bisa hidup di dalam tubuh nyamuk, dan kemudian nyamuk itu bisa menginfeksi manusia dan manusia menimbulkan kekebalan. Kenapa sih misalnya nyamuk itu bisa bisa hidup, tetap hidup walaupun terinfeksi dengue? Gitu. Kira-kira apa yang membuat nyamuk ini bisa jadi vektor, macam seperti itu? Dan apakah sistem imun kita bisa kemudian mumpuni untuk bisa mencegah kita untuk dapat infeksi yang sama di kemudian hari? Jadi lebih ke pengembangan vaksin nantinya. Baik. Nah, mengenai bidang yang Bapak tekuni ini, sebetulnya bagaimana sih peran supervisor dalam mentoring mahasiswa di bidang riset? Iya, sangat sangat ini ya Mbak ya, sangat sangat saya sukai pertanyaan ini karena ini juga berkaitan dengan peran saya ketika jadi dosen di Unhas nanti. Bukan nanti sih, saya sudah lakukan sejak 2016 balik S3. Nah, saya melihat seperti ini Mbak. Di tiap negara, maksudnya di Jepang, di Australia, di Singapura maupun beberapa negara yang pernah saya kunjungi, itu peran supervisor tentunya sangat penting untuk bisa membuat mahasiswa selesai tepat waktu dan dengan sebaik-baiknya. Itu kan intinya. Kita pengen mahasiswa selesai kan. Nah, yang yang saya lihat perbedaannya mungkin dari tiap orang, caranya berbeda-beda. Ada yang keras, ya, ada yang tegas, ada yang cara didiknya itu dengan marah-marah, ada dengan sabar dan seterusnya. Tapi saya mencoba merangkum apa yang kira-kira menurut saya ini apa sangat penting untuk supervisor eh, lakukan pada mahasiswanya. Yang pertama itu bimbingan akademik. Walaupun kita punya dosen PA contoh di Unhas ya, pembimbing akademik, tapi itu adalah kuliah. Yang saya maksud bimbingan akademik ini adalah bagaimana mahasiswa bisa memahami penelitiannya dengan
komprehensif dari segi teori maupun konsep ya. Dan selain itu saya mengambil contoh yang dari Jepang. Kalau dari Australia dengan Singapura mungkin kalau kalau saya lihat saya lebih suka sistem Jepang untuk sistem mentoring. Walaupun saya bilang tadi saya lebih suka untuk kedisiplinan Singapura dan Australia, tapi kalau dari segi mentoring saya melihat profesor saya di Jepang itu sangat sangat baik dalam mementori mahasiswa. Yang pertama dia itu tadi membimbing kita dari segi teoritis, mengajari gitu kan. Yang kedua bimbingan teknis. Nah, ini kadang yang kita tidak lihat di Indonesia. Bukan cuma Unhas tapi di Indonesia secara umum. Dosen menemani mahasiswa di lab. Kadang kan kalau umpamanya teman-teman, kalau misalnya kita lihat teman-teman mahasiswa itu kadang kerja, itu tidak ditemani sama dosennya. Jadi kalau misalnya salah, dia tidak tahu harus bertanya pada siapa. Nah, bimbingan teknis ini yang sangat penting yang harus kita coba untuk galakkan di Indonesia. Karena kalau misalnya mahasiswa, kenapa penting? Kalau mahasiswa berhasil menemukan sesuatu, tapi ternyata metodenya salah, dan kemudian kita laporkan ke jurnal, atau kita laporkan di presentasi atau conference, dan kemudian orang lain melakukan ini, dan kemudian hasil yang dia dapatkan juga tidak sama dengan mahasiswa kita karena yang kita laporkan tentunya salah, maka ini bisa berdampak sangat besar terhadap reputasi peneliti maupun juga institusi. Nah, selain itu juga sains tidak akan bergerak maju karena itu tadi mahasiswanya keliru melaporkan, akhirnya dosen juga keliru, dan karena tidak ada interaksi di lab ya yang baik antara dosen dengan pembimbing. Yang berikutnya adalah motivasi, Pak. Jadi kalau pembimbingnya bisa memberikan motivasi yang baik pada mahasiswa, tentunya mahasiswa akan bisa dengan semangat mengerjakan penelitiannya. Dan ini saya lihat sangat 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 banyak terjadi di Jepang, Australia maupun Singapura. Pembimbingnya itu betul-betul memberikan motivasi. Bagaimana supaya mahasiswa termotivasi? Karena kan ya namanya penelitian bisa saja mahasiswa gagal ya. Maksudnya mahasiswa melakukan penelitian terus gagal. Bagaimana membuat dia percaya diri, menumbuhkan kembali motivasi supaya dia bisa melewati itu gitu. Dan ini sangat penting ketika mahasiswa itu selesai. Ketika dia selesai kan di kehidupan nyata kan dia akan stumble, maksudnya mungkin akan terjegal, tidak melamar pekerjaan gagal, mungkin dia akan selalu mengingat motivasi itu dan kemudian bisa melewati itu. Dan tentunya yang ada dua yang penting juga. Yang pertama adalah etika penelitian. Kita mengajari mahasiswa untuk beretika, berintegritas. Dan untuk melakukan itu dosennya juga dulu yang pertama harus beretika dan berintegritas. Jadi kalau misalnya kita bisa mengajari mahasiswa seperti itu dan dia bisa kemudian menjadi corong perubahan, dan kalau mahasiswa ini kan nanti sudah beretika, sudah berintegritas, terus dia mengajari orang lain, itu kita akan jadi corong, kita akan punya perubahan yang signifikan dalam komunitas. Dan saya ingatkan kembali itu tadi, dosennya juga yang pertama harus beretika dan berintegritas untuk melakukan itu. Yang terakhir yang sebagai supervisor kita bisa membuka jalur jejaring. Jadi kayak semacam jadi saya punya kelompok penelitian namanya Unhas Fly Research Group. Di dalam kelompok peneliti kami itu tugas saya itu seperti yang saya bilang tadi, saya berusaha untuk melakukan itu, termasuk untuk membuka jejaring. Jadi kalau mahasiswa saya selesai, kira-kira dia mau lanjut S2, S3 di luar negeri, bisa tidak saya bikinkan jejaring dengan kolaborator saya supaya dia bisa, karena kan kalau misalnya mau apply beasiswa, setidaknya dia punya apa ya istilahnya, kenalan kan. Tidak semudah itu kita bisa dapat profesor di luar, kita cuma kirim email belum tentu dia balas kan. Nah, tugas supervisor di situ adalah membuka pintu perkenalan supaya mahasiswa kita kemudian dikenal. Dan ketika setidaknya supervisor di luar lihat email, dia balas. Kan itu. Jadi saya kira itu mungkin hal-hal penting saya bisa utarakan. Ya, berarti besar sekali ya peran supervisor dalam mementoring mahasiswa dalam bidang riset itu sendiri. Nah, banyak sekali sebenarnya pelajaran nih tentunya yang kita bisa peroleh dari pengalaman Bapak Firzan selama tadi beliau menceritakan pengalamannya dalam melanjutkan studi di Australia, Jepang, lalu selanjutnya di Singapura. Nah, semoga dengan kita yang mendengarkan ini bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya juga sama seperti Bapak Amin.
Nah, ini Amin yang ya luar rabbal biasa alamin. ini. Nah, mungkin ada nih closing statement yang mungkin Bapak mau sampaikan kepada Sobat Akademika Unhas. Baik, saya cuma punya satu hal yang saya yakini sampai sekarang, yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang seperti itu. Iya, amin, amin. Nah, baik, terima kasih Bapak atas ketersediaan waktunya mau sharing kepada kami, kepada Sobat Akademika Unhas juga. Nah, semoga studi yang sampai bulan Juli ini bisa terus dilancarkan dan terus diberikan kesehatan. Dan terima Amin ya kasih rabbal juga alamin. kepada, ya, terima kasih Pak. Nah, terima kasih kepada Sobat Akademika Unhas yang sudah setia menemani kami dan jangan lupa untuk terus saksikan episode Unhas Worldwide lainnya hanya di Unhas TV. Saya Latifatul Hairani pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.